Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, halo. Assalamualaikum. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, baik. Boleh on cam biar terlihat. Bisa on cam ya, biar bisa apa untuk direcord atau direkam. Baik. Terima kasih. Yang lain? Oke. Sebentar.
Sudah terdengar suara saya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oh, Bu. Ya. Ini saya ganti perangkat. Tadi pakai komputer, sekarang saya pakai HP. Nggak apa-apa ya. Jadi tampilannya memang mungkin sinyalnya di sini jelek, baru hujan soalnya. Sebentar. Ya, kita mulai saja ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Di sana sama ya pagi ya. Ini ada yang dari mana saja nih. Ini saya posisi di Solo. Tahu Solo ya? Surakarta. Nah, ini. Iya. Kalau di sini masih jam 9 lebih gitu ya, jam 9-an. Mungkin ada yang dari mana? Dari Bali mungkin ya. Atau di luar itu bisa mungkin sudah lebih, jamnya lebih 1 jam atau 2 jam gitu. Baik, kita mulai dulu. Perkenalkan, nama saya Yusita Vanda. Kemudian saya biasa dipanggil Bu Vanda. Saya mengajar di Unda UB Solo. Ya,
kemudian ditugasi untuk jadi tutor di UT begitu. Nah, untuk hari ini tuap yang kedua ya. Nah, saya mau tanya dulu untuk harinya, hari Sabtu apakah sesuai gitu? Maksudnya kan kalau yang kelas yang satunya saya kemarin itu hari Rabu malam gitu. Malam jam 8:30. Nah, untuk yang kelas ini saya coba pagi jam 9. Apakah sesuai? Maksudnya kalau tidak atau tetap sesuai, berarti untuk tuweb selanjutnya sama gitu. Maksudnya tiap hari Sabtu sekitar jam 9 gitu. Bagaimana? Ada usul mungkin? Kalau kalau Sabtu bisa ya berarti untuk tuweb yang ke-3, 4 hari Sabtu gitu ya, dijadwalkan hari Sabtu pagi begitu. Kan nanti Saya masih sih, ada gimana? saya nggak bisa ya Bu ya kalau Sabtu Bu. Nah, Sabtu gitu. Minggu saya gawe Bu. Ya? Sabtu Minggu saya gawe Bu. Tolong bakwan 1 kilo dong. Oh gitu. Tolong ajak pojok atas kanan. Oke. Ya yang 1 kilo bakwan. Yang keladanya. Gitu. Ya ada opsinya pagi atau malam gitu. Gitu kan. Nah, berarti nanti mungkin coba tuweb yang selanjutnya malam gitu ya, kalau kemarin saya setelah jam 8 sih, 8:30. Tapi kalau nanti misalkan habis jam 7 gitu ya nggak apa-apa gitu ya. Gitu aja ya, mungkin biar bisa semua gitu. Oke, baik. Mungkin saya tanya dulu ini dari mana semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya senang loh. Kemarin pas semester kemarin itu kalau tuweb nggak ada yang datang gitu. Cuma kadang satu aja gitu. Jadi ini senang juga banyak yang datang gitu ya. Karena memang untuk UT sendiri tidak mewajibkan untuk menghadiri tuweb, akan tetapi yang wajib itu adalah mengerjakan tugas gitu ya, tugas 1, 2, 3. Kemudian untuk diskusi itu sarana untuk menanyakan tugas juga bisa untuk diskusi. Jadi di samping menjawab diskusi atau menanggapi diskusi bisa untuk bertanya misalkan tidak ada yang belum jelas gitu ya, belum tahu, oh ini sebetulnya apa gitu. Tapi bisa juga lewat pesan. Pesan itu juga bisa dipakai untuk tanya jawab gitu dengan saya. Ya tiap hari saya buka, jadi kemungkinan ya terjawab seperti itu. Mungkin saya mau tanya dulu, perkenalan dulu dari mana gitu ya, Mas ini? Mas Gani. Mas Gani ya? Iya. Dari mana Mas? UT mana? UT Jakarta Bu. Oh Jakarta. Oke, baik. Terus Mbak Niluh, Niluh ya betul ya? Betul Bu, tapi saya biasa dipanggil Nadia Bu. Oh Nadia, oh iya Mbak Nadia dari? Saya dari UT Denpasar. Denpasar, oke. Bali ya? Iya. Ya. Oh iya, terima kasih. Kemudian Mbak Zafia. Zafia ya, betul. Mbak Zafia? Zafia dari UT?
Maaf, nggak terdengar dari saya, mungkin temannya dengar enggak? Enggak juga. Mungkin belum ya, masih di mute ya? Dari UT, sebentar. Baik, terima kasih Mbak Zafia. Kemudian Mas Nugroho Dimas. Benar enggak? Nugroho Dimas. Ya. Halo Mas, dari UT? Hilang ya? Kota Halo? Jogja. Oh Jogja, deket ya, deket Solo ya. Enggak ada kameranya, bisa on cam. Banget. Gimana? Oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya Mas Andi. Andi Ahdiat. Oh ya, Dari dari UT Majene, Bu. Madiun. Oke, Majene, Sulawesi. Sulawesi. Oh Iya. ya, Sulawesi. Jauh ya dari Solo maksudnya. Ada on cam, kameranya bisa di on kan, bisa dinyalakan. Mas Andi belum ya? Coba lihat. Oke, kemudian yang terakhir Mas Muhammad Arif Dari Surabaya, Ibu. dari Surabaya. Oke, baik. Minta cam ya Mas? Bisa, Ibu. Enggak. Mau saya screenshot. Baik. Saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya. Baik. Kita mulai ya. Untuk web ini sebetulnya bisa materinya itu materi inisiasi 6 dan 7. Gitu. Tapi karena saya ganti perangkat ini, saya berarti cari dulu kalau mau nge-share. Atau punya sudah download yang itu ya. Ini ada satu lagi masuk tuh. Oke. Mas Ahmad Fauzan. Dari UT mana? Sorong, Ibu. UT? Sini, Bu. UT Sorong. Sorong. Oh, Sorong itu di Papua. Papua Barat Daya, Bu. Papua Barat Daya. Oh, Papua Barat Daya. Oh, jauh. Oke. Saya screenshot lagi ya. Ternyata ada satu Siap, lagi. Ibu. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Iya. Baik. Ini untuk hari ini kan inisiasi 6 dan 7. Mungkin sudah ada yang membaca materinya gitu ya. Sudah dibaca belum? 6 dan 7. Kalau belum saya bisa share screen.
Tapi tunggu ya bentar ya. Saya cari dulu. Karena ini saya pakai HP jadi kesulitan mencari gitu. Bentar. Sebentar ya. Mungkin itu ya sudah pada membaca. Nah, ini coba saya share screen aja coba ya. Oh, bentar. Share screen. Mana ya? Oh, ini. Share screen. Oke. Nah, ini. Sudah terlihat? Sudah ya? Iya. Oke, baik. Mungkin bisa dibaca juga kan kalau yang membuka di komputer ataupun HP gitu ya. Ini kita belajar struktur program Java. Nah, ini ada beberapa penjelasan di sini. Dokumentasi. Jadi untuk program Java itu ada dokumentasi. Dokumentasi artinya adalah kalimat ataupun kata-kata yang tidak akan dieksekusi atau dia bersifat penjelasan singkat dari fungsi atau baris program gitu ya. Kemudian sintaknya itu menggunakan slash bintang. Terus ditulis misalkan di sini komentar ini tak akan dieksekusi. Nah, itu tidak akan dieksekusi yang ada di dalam sintaknya tadi. Kemudian yang nomor 2, sintak yang kedua, contohnya komentar ini tidak akan dieksekusi termasuk baris ini dan baris ini juga. Nah, ini sintak yang kedua. Kemudian yang ketiga, menggunakan slash 2 kali gitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya statement package atau paket gitu ya. Adalah cara untuk mengelola sekelompok kelas, interface atau subpaket yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsinya. Kemudian syarat membuat paket adalah pendeklarasian dan pemberian nama paket, kemudian membuat struktur dan nama folder berdasarkan kemiripan fungsi, kemudian kompilasi kelas-kelas sesuai dengan nama paket. Nah, itu syarat membuat paket. Kemudian contoh sintaknya adalah paket nama paket gitu ya. Kemudian contohnya ini ada di halaman selanjutnya. Ada namanya paket sepeda. Nah, ini ada paket sepeda dengan 2 kelas. 2 kelas di sini ada kelas sepeda gunung dan kelas
sepeda. Sepeda santai gitu ya. Kemudian bagaimana cara memanggil paket dan kelas yang ada dalam paket. Nah, ini akan dijelaskan pada berikutnya. Kemudian statement import adalah pernyataan yang digunakan untuk merujuk suatu metode atau kelas yang dinyatakan dalam paket atau library lainnya untuk digunakan pada program induk. Contoh sintaknya adalah seperti ini, import from package titik koma gitu ya. Kemudian contohnya ada di halaman selanjutnya. Nah, ini ada contoh melakukan import terhadap paket sepeda. Nah, ini paket sepeda tadi ada dua kan, paket sepeda gunung dan sepeda santai. Kemudian sintaknya seperti ini, memanggil paket sepeda gunung, sepeda 1, gitu ya, new sepeda gunung. Kemudian sama untuk sepeda santai juga dilakukan atau pemanggilan sama sintaknya seperti itu, sama dengan sepeda gunung. Kemudian yang selanjutnya adalah statement interface. Statement interface seperti kelas pada Java. Nah, sama ya, seperti kelas pada Java, akan tetapi hanya memiliki konstanta statik dan metode abstrak. Nah, ini bedanya itu. Terus kemudian sintaknya seperti apa? Sintaknya adalah public interface, kemudian nama interface, kemudian void apapun namanya gitu ya. Kemudian contohnya di bawahnya adalah contohnya public interface sepeda. Nah, public void sepeda gunung, public void sepeda santai. Nah, ini yang disebut dengan interface, statement interface. Selanjutnya kelas tadi ya. Kelas itu apa sih? Nah, kelas adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan state dan behavior. Beberapa hal tentang kelas. Sebentar. Kelas hanya memiliki akses modifier public dan default. Nah, kelas gitu ya. Kemudian kelas public harus memiliki nama file Java yang sama dengan nama kelasnya. Contoh, jika nama kelas adalah sepeda, maka nama filenya wajib dengan nama sepeda.java. Nah, itu. Kemudian satu file Java bisa memuat lebih dari satu kelas non-public dan wajib hanya memiliki satu kelas public. Satu kelas public. Kelas public dapat dilihat oleh semua kelas. Itu ya tadi seperti yang sepeda tadi. Kemudian kelas dengan akses default hanya dapat dilihat oleh kelas dalam paket yang sama. File Java tanpa kelas public tidak memiliki batasan penamaan. Nah, itu yang disebut dengan kelas. Sintaknya seperti apa? Nah, ada di bawahnya, di slide selanjutnya. Sintaknya adalah public class, field constructor, dan deklarasi metode. Nah, ini contohnya di sini public class sepeda gunung. Nah, kemudian kalau di print out gitu ya, ditampilkan itu tulisan ini sepeda gunung. Nah, gitu. Oh, sudah, berarti sampai sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Atau sudah jelas?
Mungkin ada pertanyaan? Belum? Belum. Kalau belum saya lanjut ke inisiasi 7 gitu ya. Materi ke-7. Bentar. Nah, kalau yang ke-7 ini adalah kita belajar tipe data dan variabel dan operator Java. Tipe data mungkin yang sudah pernah belajar algoritma atau pemrograman gitu ya di sekolah sebelumnya mungkin sudah tahu tipe data itu apa, variabel itu apa gitu ya. Untuk Java, pemrograman Java ini tipe data. Nah, ini tipe data itu adalah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung berbagai macam data, sebagai contoh bilangan real, integer, ataupun boolean. Ada 2 jenis tipe data pada Java, yaitu tipe data primitif dan tipe data reference. Nah, itu ya. Dari tiap bahasa pemrograman itu punya jenis tipe data yang berbeda. Kalau Java ada 2, primitif sama reference. Kemudian kalau tipe data primitif itu seperti apa gitu kan. Yang kita tahu biasanya tipe data primitif itu semacam di sini ya, nama tipe boolean, char, karakter, byte, short, in itu integer, kemudian long itu juga integer, kemudian float and double. Jadi itu adalah tipe data primitif yang ada di bahasa pemrograman Java gitu ya. Contohnya di sini sebentar. Kalau boolean itu nilainya true or false, jadi benar atau salah. Kemudian kalau karakter ya itu karakter gitu ya. Sebentar. Kemudian mana tadi? Nah, ini contoh dari tipe data primitif. Nah, ini terlihat ya, apa terlalu kecil ya ini? Tipe data primitif. Nah, ini ada tadi kan tipe data primitif yang boolean. Jadi isinya adalah nilainya adalah true dan false. Jadi benar atau salah. Nah, di sini contohnya adalah isi variabel nilai 1 dan nilai 2. Nilai 1 sama dengan 7, nilai 2 10. Kemudian cek kondisi apakah nilai 1 lebih besar nilai 2, maka statusnya true gitu ya. Apabila nilai 1 lebih besar nilai 2, statusnya true atau benar. Kemudian tadi kan nilai 1 itu 7, nilai 2 10. Nah, apakah 7 lebih besar daripada 10? Tidak, maka jawabannya adalah false gitu ya, salah gitu ya. Jadi kalau di ini contohnya ini kalau di eksekusi keluarnya akan seperti di bawah itu. Tipe data boolean nilai boolean kondisi 7 lebih besar 10 sama dengan false. Nilai boolean status sama dengan true gitu ya. Itu contoh dari data primitif yang pertama. Kemudian contoh data primitif karakter. Nah, ini karakter di sini contohnya adalah karakter 1A, karakter 2
tanda tanya gitu ya. Kemudian karakter ketiga AB gitu. Ya udah ditulis sesuai dengan sintaknya, maka keluarannya atau outputnya adalah seperti yang di bawah ini. Tipe karakter 1A, tipe karakter 2 tanda tanya, kemudian tipe karakter 3A spasi B. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe data byte, short, link, in sama long. Byte di sini adalah byte gitu ya. Terus kemudian tipe short itu integer yang short gitu, nggak begitu panjang gitu ya. Kemudian integer itu sendiri, kemudian integer long tipe long. Jadi integer itu kan bilangan bulat. Nah, jadi dia bukan bilangan pecahan atau real gitu ya. Sini contohnya seperti ada 50, 32, 22, 32, 291 dan seterusnya. Kemudian tipe data real. Nah, ini kalau real itu adalah pecahan atau 0, gitu ya. Kemudian ada komanya, jadi bukan bilangan bulat gitu untuk tipe data real. Contohkan di sini ada float sama double gitu ya, itu adalah tipe data real. Sama contohnya dengan caranya dengan yang sebelumnya. Kemudian yang nomor 2 tipe data referensi. Tipe data referensi adalah tipe data yang menggunakan tipe data yang digunakan untuk memegang referensi dari sebuah objek atau instan dari kelas. Pendeklarasian tipe data ini hampir sama dengan deklarasi pada tipe data primitif. Bedanya ketika kita mendeklarasikan tipe data referensi, kita harus membuat instan dari kelas tersebut ke objek. Beberapa tipe data referensi yaitu class, array, interface. Nah, ini ada 3 ya. Class, array, interface. Kelas tadi sudah. Nah, ini tapi ada contohnya tipe data referensi kelas. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini kelasnya adalah hitung kecepatan gitu, hitung kec gitu kan. Kemudian deklarasi variabel kelasnya adalah hitung kec, hitung kecepatan. Nah, kemudian akses variabel dengan objek hitung kecepatan. Nah, di sini hitung kecepatan S sama dengan 12, kemudian hitung kecepatan T sama dengan 2. Maka akan dieksekusi kecepatan sama dengan hitung kecepatan S dibagi hitung kecepatan T. Di sini S-nya adalah 12, T-nya adalah 2. Kemudian maka kecepatannya adalah 6 gitu ya. Itu yang contoh dari tipe data referensi kelas. Kemudian variabel yang kedua. Variabel adalah lokasi atau tempat di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data dari sebuah program untuk selanjutnya dapat diproses. Itu variabel. Jadi nilainya berubah-ubah gitu ya. Karena dia untuk menyimpan kemudian diproses gitu datanya. Jadi ada 3 variabel pada Java, yaitu variabel lokal, instan, dan static. Kalau lokal seperti apa? Nah, ini variabel yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil seperti method construction blocks. Nah, ruang lingkup yang kecil juga dan hanya bisa diakses dalam ruang lingkup kecil tersebut. Nah, kemudian untuk
Untuk selanjutnya bisa mungkin dibaca di modul begitu ya. Ini pesan dari UT di sini. Kemudian contoh dari variabel lokal. Tadi kan ya, variabel betul. Variabel lokal. Variabel lokal di sini cepat, integer cepat gitu. Sama dengan 0. Variabel lokal cepat di luar metode. Kemudian metodenya itu adalah cepat plus 40. Nah, metode konstruktor blok. Jadi penambahan kecepatan sama dengan cepat tadi ditambah 40. Maka kalau dieksekusi, maka keluarannya adalah penambahan kecepatan sama dengan 40 karena integer cepat adalah 0 gitu ya. 0 tambah 40 sama dengan 40. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel instan tapi di luar metode ya. Ya. Variabel yang dideklarasikan dalam sebuah kelas namun di luar metode, contohnya variabel lokal cepat di luar metode. Nah, ini nanti hasilnya sama, cuman hanya penulisannya aja di dalam metode dan di luar metode. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel statik. Variabel yang dideklarasikan dengan keyword statik. Variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas lebih dahulu. Jadi apa ya, keywordnya statik. Contohnya seperti ini sih. Nah, ini ada variabel statik di sini, jenis sepeda. Static integer adalah jumlah sepeda. Publiknya jenis sepeda, kemudian static integer jumlah sepeda. Itu semua disebut variabel statik gitu ya. Kemudian di bawahnya diakses bebas metode dan lain-lain dan tidak perlu menyebutkan objek. Nah, ini di sini jenis sepeda sama dengan sepeda gunung. Jumlah sepeda 4. Nah, kemudian di keluarannya jenis sepeda sama dengan sepeda gunung, jumlah sepeda sama dengan 4. Gitu ya, sama dengan yang tertera di program atau bahasa Java ini. Terima kasih, sampai di sini ada pertanyaan. Untuk materi ini Java itu digunakan nanti pada tugas yang kedua, itu ada sepertinya ya menggunakan Java. Kalau ini saya stop presenting dulu ya. Oke, udah stop belum ya? Oke. Oke. Baik, ini saya hilang lagi. Sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin ini kan materi untuk mengerjakan tugas 2 selanjutnya gitu ya. Untuk yang tugas 1 yang sudah mengerjakan, saya belum ngecek sih, saya belum koreksi juga gitu ya. Cuma ada beberapa yang saya lihat ini untuk tugas 1 yang sudah mengumpulkan itu ada 9. Nah, dari 20 partisipan. Nah, ini 20. Siapa aja ya? Saya nggak bisa.
Mungkin yang belum mengumpulkan, untuk segera mengumpulkan gitu ya. Nah, ini ada yang sudah itu Bagas, Ade, Eka, Musaki, Indra Guru, Asep, Mulyadi. Bener ya? Terus Dimas Adri Nugroho, Gani Adawana. Terus yang lain Fadri, Kadek Ari, Andi Adiat. Oh, yang di sini ada yang belum mengumpulkan tugas ya. Mungkin ada kesulitan mengerjakan atau bagaimana? Yang belum mengumpulkan tugas bisa ditanyakan, boleh ditanyakan di sini. Udah Ibu. Gimana? Saya sudah Ibu. Sudah. Yang belum? Yang belum karena apa? Terkendala apa maksudnya? Yang belum mengumpulkan. Mungkin ada kendala atau permasalahan yang saya belum bisa membuat yang ini misalkan. Nah, itu bisa ditanyakan misalkan hari ini, boleh. Kalau bisa saya jawab gitu kan. Mungkin bisa membantu untuk mengerjakan tugas 1 gitu. Ada kesulitan mungkin untuk tugas 1 itu saya baca dulu. Buat rangkuman mungkin sudah bisa semua ya, buat rangkuman tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer secara Java. Kemudian mungkin yang nomor 2 itu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan kode gitu ya. Ini di sini bisa dilihat algoritma. Nah, algoritmanya itu bisa dibuat dengan draw.io seperti yang ada di buku modul. Nah, itu. Cara-caranya sudah ada di buku modul, bisa dibaca gitu kan. Kemudian kodenya untuk kode yang dituliskan di Word saja nggak apa-apa gitu. Atau pakai notepad kemudian dikopikan ke Word gitu ya. Atau ditulis di Word saja boleh gitu. Kemudian aturan dari UT mungkin ya. Kemarin saya dapat kan di tugas tidak menyebutkan untuk menyertakan video. Cuman dari UT kemarin menyebutkan agar menyertakan video disisipkan gitu kan, disisipkan di jawaban, di lembar jawab gitu. Boleh videonya tadi, video membuat ini algoritma membuat flowchart gitu kan, sama ya pakai flowchart aja ya, yang pakai software kan yang flowchart aja ya, yang kode pseudocode kan belum menggunakan Java gitu. Jadi disertakan videonya ya yang belum, disisipkan di halaman itu jawaban, di lembar jawaban. Boleh jadi videonya itu boleh disimpan di drive gitu kan. Jadi saya bisa ngakses, bisa linknya bisa saya klik dan saya buka begitu. Atau ada juga yang dulu diupload di YouTube. Biasanya diupload di YouTube, kemudian linknya dikopikan di lembar jawaban gitu. Jadi saya juga bisa akses gitu. Akses untuk membuka kan. Nah, gitu ya. Jadi yang sudah mengumpulkan, baik yang sudah mengumpulkan atau yang belum, itu boleh
boleh. Disarankan untuk memasukkan video, menyisipkan video. Kalau yang kemarin sudah mengumpulkan akan tetapi belum ada videonya, bisa direvisi gitu ya. Bisa direvisi untuk memasukkan video gitu. Itu ya. Ada pertanyaan mungkin, ada yang kurang jelas. Gimana? Bisa ya. Sebaiknya tugas itu dikerjakan karena ini wajib. Walaupun nanti misalkan sampai pas hari terakhir mengumpulkan itu tidak bisa. Jadi dikerjakan sebisanya gitu ya. Semampunya sampai mana gitu dikerjakan aja. Yang penting mengerjakan dan mengumpulkan. Nah, agar bisa mendapatkan nilai. Karena kalau salah satu tugas tidak bisa mengumpulkan itu nilainya nggak dapat gitu loh, nggak ada nilainya gitu. Walaupun tugas yang 2, 3 mengerjakan misalkan, itu tetap aja nilainya nggak ada gitu ya, dianggap tidak mengerjakan tugas gitu. Jadi diharapkan semua dikerjakan, tugas 1, 2, 3 itu harus ada semua. Walaupun bagaimana bentuknya, maksudnya hasilnya gitu ya. Gitu ya, jelas ya. Biar ya maksudnya biar dapat nilai semua gitu kan, eman-eman kalau misalkan tugas 1 sudah mengerjakan, 2 ngerjakan, terus 3-nya tidak gitu misalkan. Nah, itu kan nanti nggak dapat nilai juga gitu. Gitu ya. Ini tugasnya paling lambat itu tanggal berapa? Tanggal 3 November 2025 jam 3 sore. Nah, sebaiknya mungkin ini kan sudah tanggal 1 ya. Tanggal 2 mungkin harus sudah terakhir menyerahkan tugas. Di-upload di e-learning-nya UT gitu ya. Itu ada pertanyaan, ada yang belum jelas. Gimana, ada usulan misalkan kalau nanti web selanjutnya misalkan kita bisa praktek bareng gitu ya. Tapi catatan kalau kita mau praktek itu juga mahasiswa praktek juga. Jadi saya bilang ya klik ini, nah klik bareng gitu ya. Jadi bisa bisa mengerjakan bersama seperti itu. Tuh. Gimana? Ada pertanyaan lain misalkan apa? Sudah cukup jelas mungkin ya? Ya, kalau jelas berarti nanti kumpulkan ya besok terakhir tugasnya, tugas 1. Gitu ya, ini kayaknya yang belum, tadi yang udah mengumpulkan, ini saya baca baru 9 gitu dari 20 siswa gitu ya. Berarti masih 11 yang belum mengumpulkan. Dari yang hadir di sini yang sudah Mas itu tadi Mas siapa tadi? Gani ya, Mas Gani ya. Yang lain belum ya? Karena apa? Terkendala apa maksudnya? Ada kesulitan? Enggak ada kesulitan apa boleh ditanyakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab gitu. Tidak ada kesulitan ya? Masih muda Bu itu tinggal ketik aja gitu kan. Iya, ketik sama gambar. Nah, itu masih mudah kok gitu. Nah, kalau mudah berarti segera dikumpulkan gitu kan. Biar saya juga bisa mengkoreksi. Karena
Kalau ada yang belum kurang misalkan saya bisa kembalikan dan bisa direvisi gitu biar tapi kan, sebelum waktunya selesai gitu, deadline-nya tanggal 3 tadi. Gitu, ada pertanyaan mungkin? Ya? Ada pertanyaan atau apa? Sudah Eee, cukup jelas? Gimana? Bu, Ya? izin, saya bukan pertanyaan, tapi mungkin saran untuk web selanjutnya dikasih, Mhm. jam segini jam segini jam segini, habis itu di-polling mungkin orang-orangnya bisanya yang jam berapa, jadi nggak kepecah, kasihan ibunya. Oh, iya. Iya, Kasih usahain gitu, Bu. pilihan gitu ya? Iya, Bu. Habis itu di mana yang orangnya paling banyak bisa ikut, diadakannya di situ saja. Gitu. Polling-nya di, itu pesan ya? Bisa ya? Iya, lewat pesan kalau nggak salah bisa deh, Bu. Mhm. Oke, baik. Ya nanti saya bikin biasanya kan itu pertemuan sebentar. Kalau web itu ini kan 6 ya, 8, 10 kayaknya. Oh iya, pertemuan ke-10 aktivitas belajar 10 biasanya. Jadi mungkin sebelum itu ya, nanti bisa, polling. Tapi nanti kalau yang banyak yang mana jangan, yang lain jangan itu ya, kecewa ya. Maksudnya setuju-setuju aja gitu ya. Eee, jadi saya mungkin kasih polling-nya itu, tadi, hari sama enggak ding, enggak usah hari ya, jam aja ya. Pagi, Ibu jam pagi nggak bisa ya. Kalau pagi itu Sabtu karena saya liburnya Sabtu gitu. Kemudian kalau mungkin jamnya, sore atau malam gitu kalau hari-hari biasa, hari kerja, Senin sampai, Jumat. Senin sampai Jumat ya. Kalau Minggu kan, kemungkinan besar ada aktivitas di luar gitu ya, nggak bisa menyempatkan gitu kan. Jadi antara Senin sampai Sabtu aja gitu, nanti mungkin saya bikin polling jamnya saja gitu ya, nanti biar dipilih gitu ya, yang terbanyak. Oke, baik. Gitu, temannya juga setuju? Teman yang lain setuju gitu ya? Kalau misalkan kepilih yang paling banyak ini, nah itu harus mengikuti berarti, gitu ya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia ya, Mbak Nadia. Yang lain ada usul atau saran? Sudah nggak ada? Sudah cukup berarti untuk pertemuan hari ini? Cukup, Bu. Sudah cukup ya? Oke, baik. Jadi saya tutup untuk pertemuan TWAB 2 ini ya. Eee, diharapkan nanti kita bisa ketemu lagi di TWAB yang selanjutnya dan selanjutnya gitu. Terima kasih, atas hadirnya. Saya, pamit gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat ya, sehat selalu. Terima kasih, boleh Sama-sama. meninggalkan, ruangan gitu. Oke. Ya, bye-bye.